الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنوا موتكم بقول لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah memisahkan kita, memampukan kita untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Terlebih nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu saling berkaitan atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada bumi dengan langitnya, ada pagi dengan siangnya, ada sore dengan malamnya, dan setiap yang berkaitan itu pasti ada hubungannya dengan para nabi dan rasulnya. Seperti yang sudah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam sucinya, Quran surat Al-Zumar ayat 6 yang tadi khatib bacakan, yang artinya Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam, kemudian darinya Dia menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan 8 pasangan hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pemilik kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling dari kebenaran? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan semuanya berkaitan dari satu dengan yang lainnya. Apa yang kita ketahui tentang gelap dan terangnya langit sering kita tatap, dan kita sebagai makhluk ciptaannya yang diberi nama manusia akan mengalami 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan 3 kegelapan ini akan terus dibawa sampai kita berpulang kepadanya, kecuali kita menemukan cahaya yang menuntun perjalanan gelap menuju terangnya cahaya tersebut. Apa 3 kegelapan Nabi Yunus alaihissalam itu? Pertama, kegelapan di malam hari. Apa yang dialami Nabi Yunus alaihissalam sehingga ada kegelapan di malam hari? Pada saat itu ketika dakwah Nabi Yunus alaihissalam itu ditolak oleh kaumnya yang durhaka kepada Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun berdoa di malam hari. Kegelapan yang kedua dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah kegelapan dalam perut ikan nun atau ikan paus. Mengapa Nabi Yunus mengalami kegelapan dalam perut ikan nun? Karena Nabi Yunus telah meninggalkan kaumnya tapi belum menunggu perintah dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus dengan memerintahkan ikan nun untuk menelan Nabi Yunus, tapi tidak sampai kehabisan nafas. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kegelapan yang ketiga yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah kegelapan ombak lautan. Saat Nabi Yunus ada di dalam perahu bersama yang lainnya, lalu perahu itu oleng ke kanan dan ke kiri karena badai dan hujan, dan diundilah nama siapa yang keluar itu adalah dialah yang harus keluar dari perahu tersebut. 3 kali nama Nabi Yunus keluar, dan ketika diundi itu adalah Nabi Yunus. Secara langsung Nabi Yunus mengikuti instruksi yang sudah disepakati. Hadirin sidang Jumat yang berbahaya, hubungannya apa dengan 3 kegelapan manusia? Kegelapan pertama oleh manusia atau yang dialami oleh manusia adalah kegelapan di alam rahim. Di alam rahim itu Allah Ta'ala kabarkan melalui firman-Nya di dalam surat Az-Zumar ayat 6. Kegelapan yang kedua itu adalah kegelapan hati. Ini telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam sabdanya, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, fa idza fasadat fasajada kullu, ala wa hiya qalb." Artinya, ingatlah, dan sesungguhnya di dalam hati itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan bila ia rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, atau biasa kita sebut muttafaqun alaih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kegelapan yang ketiga yaitu kegelapan yang dialami oleh manusia adalah kegelapan alam barzah. Kegelapan inilah yang tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya kecuali diri sendiri bersama amal-amal solehnya dan kebiasaannya. Baik buruknya itu adalah kita yang mau. Sebabnya ada baik karena kita memilih begitu. Sebabnya ada buruk, kita juga yang memilih keburukan itu. Dan inilah yang wajib kita waspadai bersama, karena setiap kita itu diperintahkan Allah untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dengan teliti, dan setiap kita itu pasti ada penjaganya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa Nabi Yunus alaihissalam sebagai utusan Allah hampir saja menyerah dengan dakwahnya, dan berjalanlah Nabi Yunus di kegelapan malam. Manusia pun seperti itu, antara maghrib dengan isya yang sering kita alami saat ini.
antara maghrib dengan isya kita sering melewatkan, atau dengan kata lainnya antara maghrib dengan isya kita tidak manfaatkan untuk mengingat Allah. Dan Nabi Yunus ketika berada di kegelapan perut ikan Nun tidak ada yang dirasakan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita selalu resah padahal kita selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Dari kita tidur sampai kita tidur kembali sudah Allah cukupkan rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kenapa kita mesti resah? Karena apa? Karena jiwa kekhawatiran manusia, karena jiwa ketakutan manusia, sehingga dia atau kita mengalami keresahan hampir setiap saat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun tidak ada yang dirasakan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yaitu beliau selalu dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikirnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sini Nabi Yunus mengakui kesalahannya, di sini Nabi Yunus mengakui kekurangannya, dan kita belajar dari Nabi Yunus akan kekurangan kita, bukan kelebihan kita. Karena apa? Karena kita hanya manusia yang diciptakan oleh Allah selalu banyak kurangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya, segalanya, selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.